Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan video kali ini kami akan memberikan pencerahan sedikit tentang mengenai apa yang kita pakai ya, apa yang kita pakai dalam bekerja dengan perangkat komputer ini. Operasi sistem apa yang mesti kita pakai ya. Untuk kali ini untuk hari ini kami menganjurkan kepada antum semuanya yang ingin berpindah hijrah ya ke Linux, tafadhal silakan. Kenapa Linux ini menjadi pilihan kita semua ya? Mengapa begitu? Jadi Linux itu adalah alasannya yang pertama, Linux ini merupakan sistem operasi sistemnya gratis ya. Operasi sistemnya gratis tanpa kita harus membayarnya. Baik yang per bulannya atau per tahunnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita pilih Linux? Karena Linux ini ya halal sesuai syar'i. Kenapa? Karena mereka sudah melegalkan kepada kita ini untuk siapa saja yang bisa memakainya. Yang bisa memakainya dengan perangkat komputer yang kita punya. Kemudian yang kedua, dalam Linux itu kita akan disuguhkan beberapa banyak pilihan sesuai dengan spek komputer yang kita miliki. Di Linux itu banyak variasinya, banyak variannya. Jadi ketika antum memiliki spek komputer yang rendah, nah itu silakan pilih Linux yang rendah seperti Kubuntu ya. Kubuntu ini salah satu dari Linux yang rendah ya. Yang kalau kalau yang Intel Celeron itu masih bisa pakai dengan itu. Kemudian kalau Linux yang kami pakai ini ya, ini adalah Linux langit ke-7 ya. Ini Linux ini minimal Core i2 atau Core i3 ini. Ya ini Linux ini insyaallah bisa kita pakai ya. Untuk sementara ini komputer saya ini adalah Core i5. Kemudian berikutnya, kenapa kita menggunakan Linux? Di samping Linux merupakan operasi sistem yang gratis dan juga hukumnya halal kita pakai sesuai dengan syariat kita Islam. Karena yang kemudian kita menginginkan apa dengan Linux ini, sehingga usaha yang kita buat ini kita mendapatkan keberkahan usaha. Kenapa? Karena perangkat yang kita pakai dalam operasi sistem yang kita gunakan ini bersifat halal ya, halal. Jadi tidak membajak dari orang lain yang punya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hukumnya, kita lihat pada situs rumaysa.com. Di sana beliau Ustadz Muhammad Tosika memberikan tulisan yang diambil dari fatwa ya, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia tentang bagaimana hukum memakai software bajakan ya. Di sini dikatakan jawabannya adalah tidak dibenarkan bagi Anda menggandakan program-program komputer yang pemiliknya melarang untuk digandakan kecuali atas izinnya. Kalau kita lihat dari aktivitas kita sehari-hari ya,
Jika kita punya rumah, kemudian ada orang yang masuk rumah tanpa seizin kita, otomatis kita yang memiliki rumah ya, pasti tidak akan ridho, tidak akan rela. Kemudian pada barang-barang yang lain juga, barang kecil kita meletakkan sebuah pulpen di atas meja kita, kemudian diambil oleh teman kita juga, ya, tanpa izin, maka kita juga akan marah, mungkin ya, akan marah atau mengatakan hal-hal yang sifatnya teguran kepada teman kita. Jadi kita tidak ridho ketika barang milik kita ini diambil tanpa izin. Kemudian kita sebagai orang muslim itu hendaknya mengikuti apa yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki barang itu, selama persyaratan itu tidak menghalalkan yang haram ya, atau mengharamkan yang halal. Selama itu syaratnya itu boleh ya, hukumnya boleh, maka kita dianjurkan untuk mentaati persyaratan yang mereka buat, yaitu mereka tidak mengizinkan untuk menggandakan atau mengkrek atau membajak ya, dari yang mereka miliki. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi orang-orang muslim itu senantiasa berkewajiban untuk memenuhi persyaratan mereka. Jadi persyaratan apa yang mereka tulis di dalam software itu, misalkan syaratnya untuk dibeli ya, bukan untuk di download dan dibajak, bukan. Jadi dengan syarat inilah kita mengikuti apa yang mereka bilang di situ. Jadi kita harus membelinya sesuai dengan hadis-hadis ini. Kemudian pada hal yang bersifat karya seorang, ini ada hadis juga. La yakhillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsin. Tidaklah halal harta seorang muslim, kecuali atas kerelaan dirinya ya. Jadi harta muslim tetangga kita itu haram hukumnya kita ambil, kecuali mereka sudah memberikan kerelaan barang itu kepada kita. Kemudian orang yang menemukan karya terbaru dalam hal yang mubah, terbaru, maka dia yang lebih berhak untuk memperoleh hak itu, memperoleh karya itu. Kemudian beliau juga bersabda, man sabaqa ila mubakhin fahuwa ahaqqu bihi. Jadi barang siapa yang telah lebih dulu mendapatkan sesuatu yang mubah. Jadi mereka ini orang-orang yang membuat operasi sistem berbayar seperti Windows, ini berbayar yang dipunyai oleh perusahaan Microsoft itu mereka orang yang terlebih dahulu untuk mendapatkan mubah itu, mendapatkan hal yang mubah itu, maka mereka lebih berhak ya atasnya. Hukum ini juga berlaku ya untuk para pencetus program ya. Baik itu seorang muslim ya, atau orang kafir selain kafir harbi ini yang orang kafir yang terus menerus memusuhi Islam ya. Jadi karena hak mereka, kita sebagai hak ya, kita hak-hak orang kafir itu selain harbi itu dihormati layaknya seperti hak-hak seorang muslim. Jadi dalam surah Al-Maidah juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi sepadan dengan hadis yang al-muslimun ala surutihim itu ada juga disinggung oleh ayat, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah
persyaratan-persyaratan, penuhilah kesepakatan-kesepakatan. Jadi kita dianjurkan untuk memenuhi persyaratan yang mereka ajukan. Kita aja di dalam me- apa itu mendaftarkan akun yang baru di Facebook, di yang lain itu juga harus memenuhi persyaratan. Kalau kita tidak memenuhi persyaratan, kita tidak akan dibolehkan. Nah, tidak akan dibolehkan untuk masuk ke dalam sistem mereka. Nah, kita buktikan bahwa mereka ini adalah Microsoft ini. Ya, ini untuk Microsoft aja, Microsoft ini. Mereka itu menjual ya dalam per tahun itu 959.999. Ya, ini mereka jual segini, hampir 1 juta ya. Jadi mereka itu menjual ini. Jadi bukan, mereka tidak memberikan izin download dan pakai gratis, nggak ada di sini. Kemudian juga apa ya? Pada Windows juga berbayar nih. Lihat nih. Windows mereka berbayar. Nah, itu harganya 4.299. Hampir 4.300.000 ini ya. Itu harga Windowsnya ya. Kalau kita apa ya? Kalau kita bajak ya, kita bajak. Maka itu kalau memang ada izin mereka nggak masalah. Dan itu pun ada surat dari mereka ya. Ada sebuah surat bahwa kita ini dilegalkan oleh mereka. Cuman mereka tidak pernah memberikan menu apapun di dalam masalah ini ya. Dalam menu apapun ini, kalau kita lihat nih produk-produk mereka itu, coba kita lihat adakah yang di sini itu yang menyatakan bahwa boleh membajak ya, ada izin kami. Ada surat di sini? Tidak ada. Suratnya tidak ada mereka tidak memberikan surat apapun ya untuk izin membajak atau mengtrack hasil mereka ini. Allahu alam, mereka ini belum muslim ya. Mereka belum muslim. Cuma kita harus mentaati ya sesuai dengan hadis ini ya, hadis al-muslimuna ala syuruti. Jadi orang-orang muslim itu mengikuti, berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka. Mereka itu kan mereka ini kalau kita mau pakai Windows 10 ya, Windows 10 ini kita harus bayar. Jadi jangan pakai kalau ketika ternyata software yang mau kita pakai ini adalah hasil bajakan. Nah, jadi kita kembali kepada hukum tadi ya. Orang muslim itu teguh dengan memenuhi persyaratan ya, selama itu tidak mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Jadi demikian. Maka kemudian juga kalau kita memakai Windows ya, kemudian pakai Microsoft, pakai MS Word yang mereka punya, dan kita juga akan memakai dalam Windows ini kita juga akan memakai Photoshop juga bayar ya. Kalau kita lihat ya di Photoshop ya, kalau kita lihat di Photoshop itu bayar loh. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, lihat nih. Jadi bayar. Ini dalam itu dibayar. Ada juga yang free ya, yang free trial. Ini dikasih untuk percobaan. Tapi setelahnya kita bayar. Subhanallah. Ini bayarnya aja luar biasa nih. Nah, ini segini bayarnya nih. 39,4 ya, dolar ya. Per MO ini apa nih? Kita tidak tahu berapa ini. Coba lihat nih, kita lihat ini Microsoft nih, Adobe Microsoft ini ya kan. Coba ini Acrobat Pro. Ini coba lihat, tengok ya, Photoshop. Photoshop. Ini bayar semua ini ya. Ini tidak ada yang gratis di sini. Jadi mereka ini memberikan persyaratan bahwa ini harus bayar, tidak gratis. After Effects juga
Ini untuk pengeditan video. Ini juga bayar. Jadi Audition untuk apa itu? Untuk pengeditan audio juga bayar. Premiere, Ilustrasi, wah hampir semua di sini bayar. Jadi coba yang Corel Draw, kita lihat yang Corel Draw, Corel Draw. Kita lihat yang Corel Draw. Nih kita lihat. Ya. Nah, untuk yang Corel Draw ini ada apa? Ini bisa trial 15 hari. Ini cuma 15 hari ini. 15 hari cuma dikasih. Habis itu bayar lagi. Habis itu bayar. Inilah demikian ini. Photoshop juga bayar, Corel Draw juga bayar. Jadi ya beginilah ya, kalau kita ini mendownload Windows, memakai Windows, operasinya sih Windows bukan operasinya Linux, maka akan banyak aplikasi-aplikasi yang memang harus berbayar, harus dibayar. Nah, adapun di dalam Linux sendiri ya, Nah, Linux, seperti yang kami pakai ini aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya ini. Kalau kita lihat pada aplikasi untuk yang grafik ya, dari mulai ini semua aplikasi untuk pengeditan ya. Ini seperti kayak Photoshop juga, yang ini gambarnya nampak seperti kayak Photoshop. Ini gratis. Ini game ini. Ini Masya Allah tidak bayar. Antum tengok aja nanti di situsnya ya, buat game. Kita ketik ya. Kita ketik game. Nih kita lihat di game ORG ini yang orang yang punya ini. Ini tidak ada sama sekali yang mereka apa itu cantumkan donasi aja. Donasi ini siapa yang mau kasih, siapa yang mau yang nggak kasih terserah. Tapi ini sudah dikasih download ya untuk ini. Ini banyak aplikasinya yang dalam sini. Untuk yang grafik ini ya. Ini grafik ini banyak nih. Ini kayak Photoshop yang ini. Ini kayak Photoshop, tengok nih. Seperti Photoshop. Persis mirip. Jadi aplikasinya gratis. Kemudian untuk yang Office juga disediain. Office namanya LibreOffice. Ada Open Office juga ya. LibreOffice. Kalau kita buka seperti ini gratis juga, Libre. Kita ketik ya. Ini untuk pengetikan. Untuk pengetikan. Seperti inilah Office-nya ini gratis. Kita cek ya. LibreOffice. Kita cek di sini. LibreOffice. Memang tidak seperti MS Word yang dimiliki oleh Microsoft ya, yang Masya Allah begitu banyak pilihannya. Ini semua bayar. Ini gratis semua. Ini gratis semua. Ini sekarang ini versi yang sekarang ini versi LibreOffice 7.2. Ini gratis. Cuma kalau kita mau donasi pada mereka silakan, kalau enggak masalah kita pakai begitu ya. Jadi mereka tidak mewajibkan untuk membayar ya. Jadi makanya kita hendaknya memilih Linux karena memang operasi sistemnya gratis, kemudian memang halal syar'i ya. Kemudian software yang akan dipasangkan di Linux juga banyak ya. Banyak kali ini software yang akan dipasangkan di Linux ini semua nih. Di game juga ada edukasi, matematika, internet, multimedia juga banyak. Ini akan dipasangkan di Linux, ini gratis semua nih. Ini Audacity untuk pengeditan suara, Audio juga sama. Hendrik ini untuk mengecilkan ya resolusi yang dari sekian 100 MB menjadi sekian MB. Jadi kemudian untuk rekam
layar juga sudah ada. Kemudian untuk memutar video juga sudah ada. Nah, jadi banyaklah pokoknya, masya Allah. Pokoknya antum kalau memakai Linux banyak, lengkap lah kalau kita untuk bekerja dalam sehari-hari, untuk pengetikan, pengeditan itu sudah disediakan di dalam Linux. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan untuk kenapa kita harus memakai Linux, karena emang ini adalah halal sesuai syar'i. Kemudian kita akan mendapatkan keberkahan dalam usaha. Dan Linux juga memiliki banyak pilihan ya spek komputer. Untuk aplikasi-aplikasi yang akan didapat dalam untuk dipasangkan di Linux itu antum bisa sesuaikan. Kalau ini kan aplikasi kami itu kan kami speknya ini komputernya i5, jadi bisalah untuk memasang ini semua ya, begini ini. Dan Linux ini itu Linux langit ketujuh ya, ini dibuat oleh orang Indonesia, ini karya anak bangsa. Dan di sana juga memberikan penawaran dua ya, satu yang versi gratis, silakan gratis. Yang kedua versi yang berbayar ya. Berbayar itu nggak mahal sih, 107.000 itu harganya, masya Allah. Tapi kita akan mendapatkan ini semuanya. Tapi dengan syaratan spek antum itu di bawah i3 lah, bawah i3 biar bagus, lancar untuk pengoperasiannya. Jadi langit itu juga nih Linux Indonesia juga ini gratis juga, antum bisa pakai Kalau untuk yang penambahan ini antum bisa penambahkan sendiri nanti di install sendiri ya. Yang begitu banyak ini itu antum bisa install sendiri nanti di terminal. Nanti untuk penginstalan Linux itu ada sendiri namanya terminal ya. Itu insyaallah mudah. Install Linux untuk ini itu mudah. Jadi nanti ikut aja panduannya, di banyak tersebar di YouTube ya. Antum ikut aja. Nah, jadi insyaallah itu aja yang bisa kami sampaikan untuk mengenai tentang kenapa kita mesti menggunakan Linux ya. Jadi karena salah satunya kita pilih ya karena ini berbayar, itu gratis, sesuai HRI, kemudian banyak pilihan dan keberkahan usaha kita akan dapatkan. Kalau antum pakai Windows silakan, mengikuti pesanan mereka dengan cara membelinya, silakan. Cuma kalau ternyata harga yang kita lihat sekarang ini lebih murah dari ini, nah ini dipertanyakan. Di Indonesia ada yang harganya saya dengar 600.000 ya, 150.000 itu harganya. Aduh, ini dipertanyakan kali kenapa mereka bisa mendapatkan harga yang seperti itu. Apakah mendapatkan izin untuk menurunkan harga atau tidak, itu dipertanyakan ya. Kita khawatir ternyata itu hasil dari bacakan, kemudian dibuat harga sendiri, dinyatakan ini adalah pro. Karena mereka ini orang-orang yang masih menemukan kayak gini, dan juga ada yang lebih pandai dari mereka untuk mengambil karya mereka untuk dijual yang murah di halayak umum, sehingga harganya segitu. Jadilah kita agak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kerjaan kita ini ternyata tidak berkah gara-gara kita memakai punya orang tanpa izin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi